Petani desa Danakpur, Thakur Jaswan dan Danrat Singh adalah dua bersaudara pada saat itu. Mereka menerima undangan pernikahan putra dari Thakur Raghupir Singh. Adik perempuan mereka, Madhumati, yang juga dikenal sebagai Madu, merasa terkejut mengetahui bahwa ada undangan pernikahan dari keluarga Raghupir. Ternyata, Madu telah menjalin percintaan dengan Ratan, sepengantin pria dari keluarga Raghupir. Bahkan, Madu telah mengandung anak dari Ratan. Ketika keluarga Raghupir sedang mempersiapkan pernikahan, dengan diam-diam, Madu datang ke rumah dan menemui Ratan. Dia meminta pertanggungjawaban Ratan sebagai ayah kandung dari anak yang ada di tubuhnya. Tidak sengaja, percakapan Ratan dengan Madu didengar oleh sang ibu yang terkejut mengetahui fakta bahwa anaknya telah menghamili seseorang. Madu kecewa karena Ratan, kekasihnya, tidak mau bertanggung jawab. Seorang putra bungsu Takuragu Piercing dari keluarga Rajput yang kaya raya. Madu pun mengadu kepada keluarga besarnya yang marah dan terkejut mengetahui bahwa Ratan tidak mau bertanggung jawab. Dan Raj dengan sifat sumbu pendeknya berniat langsung akan menghabisi Ratan karena tindakan pengecutnya. Namun, Jaswan akan mengupayakan mediasi secara kekeluargaan kepada Ragupir. Ditemui di kediamannya, keluarga Ragupir menolak mengizinkan Madu menikah dengan Ratan, yang sedang bertunangan dengan gadis lain pilihan keluarga besar. Ragupir dan Ratan bahkan menyangkal klaim yang dibuat oleh Jaswan. Setelah Jaswan pergi dengan kekecewaan, sang ibu kemudian memberitahu Ragupir bahwa ia diam-diam mendengar Madu memberitahu Ratan tentang kehamilannya beberapa waktu sebelumnya di luar rumah mereka. Dia memohon pada Ragupir untuk menyetujui pernikahan mereka. Ragupir langsung menolak dengan menyatakan bahwa seorang gadis hamil yang belum menikah akan merusak reputasi keluarga mereka dengan menjadi menantu perempuan keluarga beradab. Jaswan mengambil keputusan untuk meninggalkan desa dengan menjual pertanian mereka dan berniat pindah ke Delhi, tempat saudara perempuan mereka yang lain, Parpati, yang tinggal bersama suaminya Bagwan dan putranya Syam. Jaswan sangat menyadari penghinaan dan aib yang akan dihadapi keluarga mereka karena kekasih Madu menikahi orang lain, terutama setelah dia menghamilinya. Sedih karena kehilangan kekasihnya dan aib yang akan menimpa keluarganya, Madu menghilangkan nyawanya sendiri. Frustasi dan marah akan hal tersebut, dan Raj membawa tubuh Madu ke pernikahan Ratan dan langsung menghabisinya saat itu juga. Dan Raj selalu dipenjara atas tindakannya. Dan mulai saat itu, kedua keluarga kini bermusuhan. Jaswan pindah ke Delhi bersama istri Danraj, Saroj, dan putra mereka Raj. Mereka tinggal di rumah Parvati. Dia menjalankan bisnis pakaian dengan Bagwan dan juga membantu membesarkan Raj. Sementara Danraj menjalani sisa hukumannya. 14 tahun kemudian, setelah dibebaskan dari penjara, Danraj menerima sepucuk surat dari putranya Raj, seorang pecinta musik yang telah menyelesaikan pendidikannya di Rajput College. Diam-diam, Danraj menyelinap ke pesta perpisahan kampus Raj dan senang melihat bahwa Raj telah mewujudkan mimpi. Sebagai informasi, pada faktanya, istri pertama Amir Khan, Rena Duta, ikut menjadi cameo dalam scene ini. Menurut banyak sumber, dia adalah gadis berpakaian merah yang digoda Amir Khan dalam lagunya. Kembali ke cerita. Setelah pesta, Raj dan sepupunya Syam yang juga lulus dari sana bersatu kembali secara emosional dengan ayahnya lalu membawanya pulang. Di sana, Danraj bertemu kembali dan melepas rindu dengan anggota keluarga lainnya. Raj, Syam, dan Danraj kemudian bergabung dengan Bagwan dan Jaswan dalam bisnis mereka yang semakin memperlancar kesuksesan mereka. Dalam sebuah liku takdir, Raj pergi ke Danakpur bersama Syam untuk mengajukan kasus bisnis terhadap putra sulung Ragupir, Thakur Randir Singh. Diketahui, Ragupir telah meninggal dunia dan seluruh properti bisnisnya di Danakpur kini dipegang oleh Randir. Saat akan kembali ke rumah di Delhi, Raj nampak tertarik pada putri cantik Randir yang bernama Rasmi. Raj menyelinap bersama Syam yang semula menolak ajakannya ke pesta ulang tahun Rasmi pada malam itu. Raj menyamar sebagai Rup Singh, putra teman Randir, Thakur Pratap Singh yang ingin dijodohkan dengan Rasmi. Raj mulai gugup dan enggan bertemu dengan Randir yang merasa senang bertemu dengan orang yang dikira Rup Singh setelah sekian lama. Ada seorang yang nampak mengenali penyamaran Raj. Ketika Rup Singh yang asli tiba, pada awal Randir menolak untuk mempercayainya. Dan saat itulah, Raj dan Syam melarikan diri yang membuat Randir sangat marah. Dia kemudian mengetahui dari manajernya
bahwa orang yang merusak pestanya adalah putra Danraj yang datang untuk mengajukan kasus bisnis terhadapnya. Randir memberitahu ibunya dan Rasmi yang membuat mereka terkejut akan amarah dan dendam dari Randir. Pada suatu hari, keluarga besar Danraj diundang ke pesta pernikahan di daerah Sitanagar. Bersamaan dengan itu, Rasmi juga diajak berlibur oleh temannya ke daerah yang sama. Raj dan Rasmi kembali bertemu lagi di tempat liburan kebetulan mereka tinggal dalam satu hotel yang sama. Raj dan Rasmi mulai akrab dan saling mengenal satu sama lain. Pada suatu hari, Raj memiliki rencana berburu dengan temannya di tempat lain. Rasmi juga memiliki rencana keluar hotel untuk bertamasya juga bersama dengan teman-temannya. Rasmi mulai jatuh cinta kepada Raj dan mengundangnya bertemu di tempat mereka pertama kali berjumpa. Sam berusaha memperingati Raj agar tidak berhubungan dengan putri dari Randir. Menyadari hal itu, Raj mulai menjauh dari Rasmi walau di hatinya diam-diam memendam perasaan cinta kepadanya. Sampai suatu ketika, Rasmi diganggu dan diserang oleh beberapa orang. Rasmi melarikan diri ke hutan dan berhasil bersembunyi dari kejaran para penjahat. Dia tersesat di hutan sampai malam hari dan tidak sengaja bertemu dengan Raj yang sedang berburu. Secara kebetulan juga, Raj terpisah dari teman-temannya. Pada malam itu, Rasmi mengutarakan perasaannya kepada Raj yang masih saja dijauhi olehnya. Raj mengetahui semua tentang keluarga Rasmi, akan tetapi dia tidak dapat mengatakan yang sebenarnya tentang bagaimana keluarganya bermusuhan dengan keluarga Rasmi. Perasaan tidak dapat berbohong. Raj dan Rasmi kini resmi menjalani hubungan sebagai pasangan kekasih. Mereka kembali bertemu dengan penjahat yang kemarin menggoda Rasmi. Perkelahian tidak dapat dihindari. Raj melawan 4 orang penjahat. Pada momen bersamaan, teman-teman berburu Raj yang melihat datang membantu dan mengalahkan mereka. Rasmi lalu dikembalikan kepada teman-temannya yang mengajak mereka untuk berkemah bersama. Mengetahui kedekatan Raj dan Rasmi, Sam memperingati bahwa Raj harus jujur tentang siapa dirinya kepada Rasmi. Sampai suatu saat, ketika Raj ingin jujur kepada Rasmi, namun dia terlelap di pangkuan Raj yang membatalkan niatnya. Di suatu pagi, Rasmi mengajak Syam untuk menelepon orang tuanya di hotel terdekat. Di sana, Danraj datang dan mengecek apakah Raj tinggal di hotel tersebut. Di sana juga ketika Rasmi membeli buah tangan untuk hadiah kepada Raj, dia bertemu dengan Danraj yang menyapanya. Danraj mengetahui bahwa Raj dan Syam menginap di perkemahan. Maka dari itu, dia mengundang mereka untuk makan bersama. Setelah mereka makan bersama Syam, Danraj dan Saroj, ibu dari Raj, kini Rasmi memberitahu asalnya dari desa Rajput, desa yang sama dengan Danraj. Dan dengan curiga, dia mengajak Rasmi kembali ke perkemahan. Di dalam perjalanan, Rasmi mengungkapkan kepada Danraj bahwa dia adalah putri Thakur Randir Singh yang berasal dari Danakpur. Terkejut karena frustasi, Danraj mengaku bahwa dialah yang menghilangkan nyawa pamannya Ratan. Hal itu dimaksudkan agar Rasmi menjauh dari Raj. Sedih akan hal tersebut, Rasmi dan Raj yang berkesempatan bertemu mengucapkan selamat tinggal yang mengharukan. Raj mengakui bahwa selama ini dia mencoba melupakan Rasmi setelah mengetahui identitasnya sejak lama. Tetapi tidak bisa karena dia sangat mencintainya. Hal yang mengejutkan Rasmi. Setelah kembali ke Delhi, Raj didamprat oleh orang tuanya bahwa yang dia lakukan mengenal Rasmi telah melukai hati keluarga besar. Dan Raj bertindak sangat keras kepada Raj. Segala tindakan Raj kini dalam pengawasannya. Raj dan Rasmi terus bertemu secara rahasia, bahkan setelah Raj dengan berat hati berjanji kepada keluarganya bahwa dia akan melupakan Rasmi ketika mereka mengonfrontasinya tentang mencintai seorang musuh besar keluarga. Pada akhirnya, mereka berjanji akan bertemu kembali dan kawin lari selamanya pada saat hari ulang tahun Rasmi kelak. Ada satu momen di mana Rasmi dilamar oleh putra kawan baik Randir, dan mereka menyetujui sedangkan Rasmi gusar akan hal tersebut. Pada saat itu, Randir mengetahui putrinya sedang berhubungan dengan orang lain setelah mendengar panggilan telepon paralel di rumahnya.
Randir melihat mereka bersama di kampusnya setelah mengikuti Rasmi. Setelah mengetahui putrinya berhubungan dengan Putra dan Raj yang menyelinap waktu pesta, Randir berusaha mencelakai Raj dengan menabrakkan mobilnya. Dia kemudian mengatur pernikahan Rasmi dengan Rup Singh segera dan menyembunyikan bahwa keluarga telah mengetahui hubungan Rasmi dengan Raj. Lalu Randir pergi ke Delhi dan memperingatkan Jaswan, Saroj, dan Parvati di rumah mereka bahwa dia akan menghilangkan nyawa Raj jika dia mencoba menemui putrinya lagi. Jaswan mengonfrontasi Raj tentang situasi tersebut dan setuju untuk tidak memberitahu dan Raj apapun setelah Raj berbohong. Dia juga tahu siapa yang mencelakai Raj di jalan tadi sore. Raj dengan berbohong mengklaim bahwa dia bertemu Rasmi hari itu hanya untuk mengakhiri cinta mereka. Kali ini, Randir mulai membatasi kegiatan Rasmi meski hanya ke kampus. Raj nekat mendatangi kediaman Rasmi dan menemui neneknya hanya untuk mengetahui keadaan kekasihnya. Namun, dengan bantuan temannya Kavita, Rasmi akan meninggalkan rumah. Raj bersiap untuk kawin lari dengannya. Rencana tersebut diketahui oleh Randir yang lantas menghentikan rencana mereka. Bahkan pada saat yang bersamaan, Randir menelpon Danraj untuk memberitahu kelakuan putranya. Setelah Randir memukuli dan mengusirnya dari rumah mereka saat ia memperingatkannya. चलो नहीं रमेश धनराज क्या बात Sementara itu di rumahnya Jaswan dan Danraj berbeda pandangan tentang masalah yang menimpa Raj. Jaswan melalui pendekatan yang lebih manusiawi dengan simpati terhadap Raj, sedangkan Danraj menyikapi masalah ini dengan penuh emosi dan dendam. Raj dan Jaswan pada akhirnya menyadari bahwa mereka tidak dapat memisahkan kedua kekasih itu apapun yang terjadi. Pada pertunangan resmi dengan Rup Singh, Raj patah hati dan menangis di pelukan ayahnya karena malu telah mencintai musuh mereka. Pada akhirnya melalui bantuan Kapita, Rasmi bisa pergi dari rumah dan akan menemui Raj, dan dengan bantuan Syam, Raj juga melarikan diri dari rumah pada malam harinya. Randir mengetahui putrinya kabur dari rumah. Dia sangat marah, dan melalui anteknya, Randir mengetahui kemana arah Raj dan Rasmi pergi. Dalam pelariannya, Raj dan Rasmi menumpang sebuah truk di jalan karena motor yang mereka gunakan mogok. Di dalam truk, karena merasa ada niat buruk dari supir dan anak buahnya, Raj dan Rasmi segera kabur dari lokasi. Mereka menemukan sebuah kuil terbengkalai di hutan dan akan tinggal di sana. Di sana juga, Raj dan Rasmi resmi menikah. Mereka memimpikan kehidupan yang indah bersama, tinggal di benteng yang terbengkalai dan bahagia di surga mereka sendiri. Dengan amarahnya, Randy mengunggah foto Raj di surat kabar dan menawarkan hadiah besar jika dia ditemukan. Tetapi tidak mencantumkan nama dan foto resmi karena memikirkan nama buruk keluarga mereka. Melalui percakapan telepon, dan Raj memperingatkan Randir bahwa dia akan dengan berat hati menjadi penghilang nyawa seperti sebelumnya jika dia menyakiti Raj setelah melihat fotonya di surat kabar. Dua orang anak yang tadinya anak orang kaya, yang biasa hidup serba ada kini hidup secara sederhana yang tidak bisa dilakukan oleh Rasmi. Akan tetapi, Raj tetap memberi semangat bahwa cinta mereka bisa menaklukkan dunia jika bersama. Kini, Randir mengetahui keberadaan mereka. Dia dan saudara iparnya beserta keponakannya Balwan menyewa penghilang nyawa bayaran untuk menghabisi Raj. Secara tidak sengaja mendengar rencana Randir, ibunya kemudian pergi ke rumah Raj dan memohon keluarganya untuk menyelamatkan dua sejoli itu dari ancaman Randir anaknya. Balwan lalu menyewa beberapa preman bayaran untuk tugas menghabisi Raj. बाकी माल लेकर कल आ जाना Ketika Raj pergi mencari kayu bakar untuk rumah mereka, Randir tiba bersama saudara iparnya Balwan dengan para penjahat bayarannya. Mereka mengirim penjahat itu untuk menghilangkan nyawa Raj. Saat Raj pergi, Randir bertemu Rasmi, meyakinkannya bahwa dia telah menerima cinta mereka dan datang untuk membawa serta merestui mereka berdua. Rasmi sangat gembira mendengar kata-kata Randir, tanpa menyadari kebenaran dan rencana busuk ayahnya. Di sisi lain, Raj dikejar oleh para antek Randir dan melawan sebisanya. Dua orang berhasil dikalahkan olehnya. Namun, ada satu penjahat yang memburunya menggunakan senjata api.
Pada momen bersamaan, Danrat tiba di kuil bersama Jaswan, Syam, dan Ibu Randir. Dia lalu bertanya tentang keberadaan Raj. Semula, Randir tetap berbohong tentang rencananya, akan tetapi ketika mendapat ancaman dan tembakan dari penjahat, mereka bertarung di mana pada saat yang bersamaan, Raj terluka oleh tembakan. Mendengar hal itu, Rasmi segera berlari pergi untuk memastikan suaminya Raj baik-baik saja. Kejadian naas terjadi ketika Raj mendapat ancaman hendak ditembak. Penjahat bayaran Randir malah melukai Rasmi dengan senjatanya 2 kali. Hal itu membuat Randir sangat menyesal. Kini, Rasmi meninggal di pelukan Raj, membuatnya sangat hancur dan berduka. Dan dengan pisau hadiah dari kekasihnya, Raj menghilangkan nyawanya sendiri dengan melukai dirinya lalu meninggal di pelukan Rasmi. Film berakhir setelah kedua keluarga berlari ke arah mereka. Kedua kekasih itu bersama-sama tidak akan pernah terpisah saat matahari terbenam di belakang mereka. Ending yang tragis bagi kedua pasangan yang terpisah karena permusuhan lama keluarga. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe channel ini. Sehat dan berkah rezeki untuk kalian semua. Ayah Dadang undur diri. Bye.